Waktu itu, Dokter Krishna memanggil keamanan dan meminta kepada mereka untuk membawa Gopi masuk dan mengusir penipu Kokila dan Urmila. Kokila mengatakan bahwa Gopi tidak gila. Dokter Krishna berkata, Gopi gila secara mental, dan meminta kepada keamanan lagi untuk mengusir penipu. Kokila dan Urmila diseret oleh pihak keamanan, sementara Gopi dibawa oleh suster. Kokila berteriak, dia tidak melakukan yang benar saat diseret keluar. Lalu Gopi pergi dibawa oleh suster. Mansi dan Premila ibunya Dokter Krishna tersenyum. Di rumah Daram gelisah kepada Naya. Dokter memeriksa Naya dan turun bersama Vidya. Daram bertanya bagaimana putrinya. Dokter mengatakan putrinya hamil. Daram terkejut mendengar perkataan dokter. Daram dengan marah pergi diikuti oleh inspektur. Sementara Kokila menelepon rumah pengacara yang mengatakan karena Gopi terbukti tidak stabil secara mental, dia tidak bisa bercerai dari Krishna. Tolu bertanya apakah dia yakin tidak ada cara lain. Pengacara berkata tidak. Urmila berkata kepada pengacara mereka akan memanggilnya kembali jika diperlukan. Lalu pengacara itu pergi dari sana. Sona mengatakan kepada Dokter Krishna memiliki nama dewa tetapi melakukan tindakan yang jahat. Kokila berkata bahwa sebagai seorang ibu, dia mendorong putrinya ke neraka. Urmila mengatakan itu bukan kesalahan Kokila, itu adalah kesalahan Dokter Krishna. Tolu dan Sona berkata mereka akan menyelamatkan Gopi dengan cara apapun. Di tempat yang lain, Mansi menyetrum Gopi. Gopi merasa sangat lemah dan memohon untuk melepaskannya. Mansi mengatakan dia menunggu saat ini sejak 10 tahun dan membayangkan dia dalam situasi ini berkali-kali. Hari ini Mansi melihat Gopi dalam kondisi ini secara langsung. Mansi merasa sangat santai. Mansi berkata kepada Gopi, dia menghabiskan 2,5 tahun di kamar yang sama dan kursi listrik yang sama. Gopi harus menghabiskan seluruh hidupnya. Gopi mengatakan, Mansi harus takut kepada Tuhan, kalau tidak, dia harus bertobat. Mansi mengatakan di mana Tuhan Gopi. Saat Gopi menderita, tidak ada yang akan datang ke sini. Di tempat yang lain, Jagi masuk ke rumah diam-diam pada jam 4 pagi, berpikir ibunya pasti sudah tidur. Tetapi ibu Jagi menyalakan lampu dan menunjukkan sapu kepada Jagi. Lalu Jagi bertanya apakah ibu belum tidur. Ibunya bertanya kembali kepada Jagi, apakah dia belum tidur juga? Ibu Jagi melempar sapu kepadanya dan berkata bagaimana dia bisa kehilangan uang gara-gara Jagi. Jagi berkata dia bisa membelinya makan, Parata bukan sapu. Lalu Jagi berlari. Ibunya meminta kepada Jagi untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Tetapi Jagi meminta kepada ibunya untuk membuang sapu itu. Lalu Jagi pergi memberitahu ibunya
dia akan kembali dengan uang 5.000. Lalu ibunya tersenyum melihat foto Jagi. Selanjutnya, Kokila duduk menangis. Urmila mengatakan dia tidak bisa kehilangan harapan seperti ini. Kokila berkata, dia tidak dapat mengumpulkan harapan. Urmila memberitahu Kokila jika Ahem masih hidup, ini tidak akan terjadi sama sekali. Khan Haji akan mengirimkan seseorang untuk meminta bantuan. Kokila berkata, dia akan bertemu dengan seseorang yang istimewa, lalu pergi dari sana. Di tempat yang lain, Urpansi membersihkan rumah sambil berteriak kepada Jagi. Kokila datang menghampiri mereka. Urpansi bertanya, apakah dia kembali untuk memarahinya. Kokila mengatakan dia perlu berbicara sesuatu yang penting. Urpansi bertanya apa yang dia butuhkan. Kokila mengatakan dia membutuhkan putranya Jagi. Urpansi berkata, dia selalu datang untuk mengambil dan tidak memberi sama sekali. Kokila mengatakan dia akan membawa Jagi ke rumahnya selama beberapa hari dan akan memberikan apapun yang dia minta. Urpansi mengatakan, Kokila ahli dalam bisnis. Apa yang akan Kokila berikan kali ini? Kokila berkata, apapun yang Urpansi minta. Urpansi berkata, dia tidak membutuhkan apa-apa. Keluarga Modi hidup bersama tetapi selalu berkelahi. Urpansi lebih baik menjalani kehidupan yang sederhana. Kokila mengatakan dia membutuhkan Jagi. Urpansi mengatakan dia bisa membawa Jagi jika dia ikut dengannya. Kokila bertanya, di mana Jagi? Selanjutnya, Serapan bertanya kepada Naya mengapa dia melakukan semua ini. Vidya mengatakan bahwa ayahnya tidak kembali sejak kemarin. Daram datang memegang kerah Prakas dan menyeretnya seperti anak kucing. Daram memperingatkan kepada Prakas bahwa dia menebusnya kembali karena Daram tidak ingin nama keluarganya rusak, tetapi jika Prakas melakukan kesalahan, Daram akan membunuh Prakas. Prakas melihat tangan Naya yang terluka dan berkata, jika dia mencoba melukai dirinya sendiri lagi, dia akan membunuhnya. Prakas dan Naya saling berpelukan secara emosi. Sementara Kokila pergi ke kuil dan melihat Jagi di sana. Lalu Kokila membayangkan Ahem. Jagi mengambil uang dari murid untuk darasan cepat. Kokila mengira bahwa Jagi mirip Ahem, tetapi karakternya berlawanan dengan Ahem. Kokila mengatakan dia memiliki pekerjaan untuk Jagi jika Jagi mau. Jagi mengatakan dia mendapatkan uang tanpa kerja keras. Jadi, dia tidak membutuhkan pekerjaan. Jagi mengatakan bahwa dia sudah mempunyai ibu dan tidak perlu pekerjaan yang lain. Lalu meminta kepada Kokila untuk pergi dari sana dan tidak mengganggunya lagi.